Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu, salam, salam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi anbiya wal mursalin. Sayyidina lana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Monggo yang lain di mute ya. Halo, speakernya di mute ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Stafi'i AG, Kepala Pusbangkom, Manajemen Kepemimpinan dan Moderasi Beragama pada Kementerian Agama. Yang kami hormati para wideswara, para panitia, dan para peserta Latsar CPNS golongan 3, angkatan 8 sampai 10 yang berbahagia. Alhamdulillah, kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita bersama masih limpah rahmat, taufik hidayah inayahnya, kesehatan jasmani rohani, kita bisa melaksanakan segala aktivitas kita, termasuk para peserta bisa mengikuti lasar ini dengan baik. Salatu wassalamu wa semoga selalu senantiasa aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pak Kapus yang saya hormati, pesertanya ini adalah para CPNS golongan 3 pada angkatan 8 sampai 10, di 3 angkatan, masing-masing angkatan jumlahnya 40, 120 orang, dari berbagai jabatan yang eh penyuluh, penghulu, guru, tahu lengkap Pak Kapus ya, termasuk jabatan pelaksana juga. Baiklah, pada kesempatan ini sebelum beliau menyampaikan materi, kita saya bacakan biodata beliau. Nama lengkap Bapak Dr. Haji Shafi'i, Magister Agama. Beliau dilahirkan di Demak, tepatnya tanggal 3 Juli 1966. Jabatan sekarang sebagai Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen Kepemimpinan dan Moderasi Beragama pada Kementerian Agama Republik Indonesia. Untuk pendidikannya S3 dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pengalaman jabatannya, beliau pernah sebagai Kasubdit Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Direktorat Pendidikan Madrasah dan Kasubdit Kurikulum dan Evaluasi pada Direktorat Pendidikan Madrasah dan Kasubdit Ketenagaan, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dan Kasubdit Pengembangan Akademik, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dan Kasubdit Sarpras dan Kemahasiswaan ada Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam. Dan sekarang beliau sebagai Kepala Pusbangkom, Manajemen Kepemimpinan dan Moderasi Beragama pada Kementerian Agama Republik Indonesia. Masuk yang menangani ya, Ketlasar ini adalah di bawah beliau, masuk di bawah Pusbangkom Manajemen Kepemimpinan dan Moderasi Beragama. Lasar itu karena beliau ya, akhirnya beliau, doanya beliau, panjenengan semua bisa dilasar tahun ini semua ya. Alhamdulillah. Kita doakan semoga beliau sehat walafiat. Dan untuk materi pada hari ini yaitu terkait dengan ceramah profesionalisme ASN. Kemudian biodata beliau. Untuk selanjutnya mohon dengan hormat Pak Kapus dan untuk memberikan materi. Baik, makasih Pak Kasubag. Suara saya bisa terdengar? Lancar Pak Kapus. Alhamdulillah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.
Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Kepala BDK Surabaya, Bapak Dr. Jakbar, yang saya hormati Kepala Subbagian Tata Usaha, Bapak Muslimin, para panitia, Widya Eswara, dan seluruh peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian Agama tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Balediklat Keagamaan Surabaya. Kita memulai dengan senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Sholawat dan salam bagi kita yang muslim hendaknya senantiasa kita sanjungkan kepada beliau junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang kelak mendapatkan syafaat di hari Amin, kemudian. amin. Saudara sekalian yang saya hormati, ibu bapak, para CPNS yang berbahagia, ini jam-jam eh, krusial ini ya, jam waktunya ngantuk gitu. Ini saya juga tidak bisa menatap wajah-wajah kalian secara langsung, hanya yang ada di layar ini saja, sehingga saya juga agak kesulitan mengontrol apakah saudara itu mengikuti dengan seksama atau tidak. Ini agak kesulitan karena yang bisa terlintas ya hanya di yang pas di layar monitor saya. Paling nanti kalau saya buka ke layar-layar berikutnya ya hanya sesaat itu saja gitu kan, nggak bisa terus memantau. Tapi saya yakin sebagai eh, orang-orang dewasa yang bertanggung jawab, saya yakin bahwa saudara mengikuti kegiatan ini dengan seksama. Karena saudara tahu, pasti saya tahu bahwa Latsar ini merupakan salah satu tahapan penting bagi saudara-saudara yang CPNS untuk menghapuskan huruf C pada CPNS-nya itu. Ya, tanpa saudara mengikuti Latsar dan tanpa saudara mengikuti sampai selesai dan dinyatakan lulus bersertifikat, saudara tidak akan bisa menghapus huruf C pada kata CPNS. Kalau dalam waktu setahun saudara tidak bisa menghapus huruf C pada CPNS, berarti saudara ya dengan sendirinya selesai, tereliminasi. Itu ya, tereliminasi. Karena memang Latsar ini merupakan salah satu syarat, dan syarat ini syarat yang sangat penting supaya saudara bisa menggugurkan huruf C pada kata CPNS. Jangan sampai malah bukan gugur C-nya tapi malah hilang semuanya. Status CPNS-nya pun selesai. Jangan sampai terjadi seperti itu. Baik, saudara sekalian yang saya hormati, meskipun siang ini kita bertemu secara virtual, ya di jam-jam yang sangat krusial seperti ini, jamnya orang untuk istirahat, rebahan, tiduran, tapi saudara harus di depan laptop, di depan gadget, di depan tablet untuk mengikuti kegiatan ini. Tapi niatkan bahwa mengikuti pelatihan ini bagian dari proses pembelajaran, bagian dari proses pendewasaan kita semuanya. Jadi kita harus, saudara-saudara adalah orang-orang terpelajar yang tentu saja bisa menempatkan bagaimana kita seharusnya bertindak, bagaimana seharusnya kita bersikap. Oleh karena itu, maka pertemuan ini meskipun pertemuan virtual, mudah-mudahan tidak mengurangi nilai silaturahim kita dan juga tidak mengurangi kualitas pembelajaran kita. Saudara sekalian yang saya hormati, saya senang bertemu dengan saudara-saudara dari segala penjuru yang sekarang tengah mengikuti Latsar ini yang diselenggarakan oleh BDK
eh, Surabaya, ya. Perasaan senang saya ini bukan subjektif saya sendiri, tapi seluruh pimpinan Kementerian Agama menyambut baik kehadiran saudara-saudara sebagai CPNS baru ini, sebagai ASN baru yang hari Senin 2 minggu yang lalu, Senin 14 Juli, saudara telah mengikuti bersama acara pembukaan Latsar ini yang diikuti oleh seluruh ASN, baik CPNS maupun CP3K, dan itu disambut langsung oleh Pak Menteri Agama. Pak Menteri Agama berkenan untuk menyambut saudara, memberikan arahan saudara, dan welcome atas kehadiran saudara sebagai bagian keluarga besar Kementerian Agama. Saudara bisa cek di semua kementerian, lembaga, apakah ada acara Latsar yang diselenggarakan, pembukaannya yang diselenggarakan semeriah di Kementerian Agama. Saya jamin tidak ada, saudara tidak akan menemukan itu. Acara Latsar yang langsung dibuka oleh Menteri Agama, pucuk pimpinan tertinggi di kementerian. Ya, bukan hanya Pak Menteri, tapi kita juga menghadirkan Kepala BKN, pejabat yang menandatangani SK saudara. Ya, sehingga saudara itu punya SK CPNS itu. Itu pucuk pimpinannya, Kepala BKN hadir dan memberikan sambutan. Dan dari sambutan itu kita juga akhirnya tahu ya bahwa Kementerian Agama itu adalah kementerian terbesar dari jumlah ASN-nya. Sebagaimana yang diinformasikan oleh Kepala BKN, Kementerian Agama sekarang ini memiliki lebih dari 351.000 ASN, PNS, CPNS, dan P3K, CP3K. Itu 351.000 lebih. Atau setara dengan jumlah, atau setara dengan 7% dari jumlah seluruh ASN di Indonesia. Bayangkan, satu kementerian, Kementerian Agama, itu mempunyai ASN yang persentasenya 7% dari keseluruhan ASN di Indonesia. Padahal ada puluhan kementerian, ada kepuluhan lembaga, ada puluhan ASN di Pemprov, paling tidak 38 ya. Kemudian ada ratusan, lebih dari 500 ASN di Pemkab, Pemkot, ya. 500, maksudnya 500 Pemkab, Pemkot yang masing-masing mempunyai ASN. Itu semuanya jumlahnya nggak seberapa dibanding dengan jumlah ASN Kementerian Agama yang sampai di angka 351.000 dari sekitar 5 jutaan ASN seluruh Indonesia, atau setara dengan 7%. Jadi ASN Kementerian Agama itu setara dengan 7% ASN seluruh Indonesia. Karena kita punya 351.000 berbanding dengan 5 juta ASN seluruh Indonesia. Maka pimpinan kita, mulai dari Pak Menteri dan seluruh jajaran, itu menyambut gembira, sangat welcome kehadiran saudara ini yang akan ikut memperkuat barisan Kementerian Agama. Itu, ya. Oleh karena itu pesan saya yang pertama kepada saudara, saudara harus berbangga sebagai bagian dari keluarga besar Kementerian Agama. Karena tempat saudara bekerja ini, Kementerian Agama ini bukan kementerian kecil, bukan kementerian ecek-ecek, bukan kementerian recehan, tapi Kementerian Agama adalah kementerian terbesar dari sisi jumlah ASN-nya. Itu penting, saudara harus bangga, ya, harus bangga. Sebagaimana bangganya kami para pimpinan menerima kehadiran saudara untuk bersama-sama memperkuat Kementerian Agama.
Nah, saudara, kebanggaan ini penting karena siapapun kita, kalau kita bangga, bangga dengan diri kita, bangga dengan keluarga kita, bangga dengan tempat kerja kita, maka kita akan pede. Kalau kita bangga kan pasti kita pede. Nah, maka kalau saudara itu bangga sebagai bagian dari Kementerian Agama, kementerian yang besar ini, maka saudara nanti juga akan bekerja dengan pede. Tuh, bekerja dengan pede, percaya diri, ya, percaya diri. Sebaliknya kalau orang itu tidak punya kebanggaan, tidak punya kebanggaan terhadap dirinya, pasti yang terjadi adalah merasa malu, rendah diri. Apa yang bisa diharapkan orang yang malu, yang rendah diri untuk mengerjakan sesuatu? Nggak bisa. Kita menuntut pekerjaan, ya, bisa dikerjakan dengan baik kalau orang yang mengerjakannya itu mengerjakan dengan sepenuh hati. Bagaimana kok bisa sepenuh hati? Karena mereka bangga dengan pekerjaannya itu. Itu, ya. Ini penting saya tegaskan. Mumpung saudara sekarang ini baru nyemplung, ya, baru nyemplung sebagai ASN. Saudara ini kan baru mau nyemplung kan, baru di titik, jadi di start awal, di titik apa permulaan, saudara. Karena baru nyemplung, baru berada di apa titik permulaan, maka saudara perlu menanamkan niat yang baik, niat yang benar. Kenapa harus punya niat yang baik, niat yang benar? Kita semuanya sebagai umat beragama, ya, itu meyakini bahwa kekuatan niat itu luar biasa. Niat itu punya pengaruh yang luar biasa. Secara psikologis, niat itu akan membentuk sikap kita nanti. Kalau kita punya niat positif, niat baik, niat benar, maka kita juga akan terbentuk sikap kita itu ke arah yang baik dan benar. Kalau sikap kita sudah terbentuk, maka jalan untuk kebaikan itu juga akan terbuka. Sebaliknya, kalau kita punya niat yang tidak baik, punya niat yang tidak benar, ya, maka secara psikologis kita juga aura negatif, sikap negatif itu yang akan menyelimuti kita. Dengan demikian, maka jalan yang kita pilih tentu saja jalan yang menyimpang. Gitu. Maka ada dalam hadis Nabi itu dikatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya. Sesungguhnya perbuatan itu bergantung kepada niatnya, motifnya, intentionnya. Dan sesungguhnya setiap orang itu hanya akan mendapatkan apa yang diniatkan dari perbuatannya itu. Hadis itu dulu konteksnya tentang hijrah Nabi, ya. Maka hadis itu dilanjutkan, siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka dia juga akan sampai ke sana, akan meraih apa yang diniatkan itu, yaitu meraih ridhonya Allah, meraih ridhonya Rasulullah. Tapi siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan kenikmatan duniawi atau ingin menikahi perempuan untuk dijadikan istrinya, ini lanjutan hadis itu tadi loh, ya. Maka dia juga hanya akan mendapatkan apa yang diniatkan itu. Tuh. Nah, sekarang mumpung di eh, momentum saudara baru nyemplung, baru memulai sebagai ASN, niat itu harus ditata, niat itu harus eh, dibersihkan dulu, ya. Dibersihkan dari anasir-anasir yang tidak baik. Kita harus niat yang baik, niat yang benar. Saudara sekalian yang saya hormati, nah, niat ini nanti ya sangat erat kaitannya dengan tugas dan fungsi kita sebagai ASN dalam kerja kita sehari-hari. Apa itu sih kerja, apa fungsi seorang ASN?
di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 ya disebutkan bahwa fungsi ASN itu nggak banyak-banyak, fungsinya cuma tiga saja. Pertama, sebagai pelaksana kebijakan publik, ya semua ASN pangkatnya apapun, dia itu adalah pelaksana. Pelaksana apa? Pelaksana kebijakan publik. Tuh, itu fungsi yang pertama. Jadi jabatannya apa, pangkatnya apa. Yang namanya ASN itu ya hanya melaksanakan fungsi yang pertama itu sebagai pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, sebagai pelayan publik. Sadar ya, oi, oi, bangun, bangun. Kita ini sebagai pelayan publik, ya, bangun, sadar itu. Kita ini pelayan publik, ya, bukan tuan, tapi kita ini pelayan. Bukan tuannya publik, bukan tuannya masyarakat. Justru kita ini adalah pelayan publik. Kita ini loh yang melayani publik, melayani masyarakat, melayani umat dalam bahasa agama. Ya, kita ini bukan tuannya, kita itu justru kita ini adalah pelayannya. Ya, bangun, bangun, sadar ya. Ini diluruskan ini niatnya. Kita ini sebagai pelayan publik, bukan tuannya publik, bukan tuannya abdi, tapi kita ini adalah justru pelayan publik itu sendiri. Yang ketiga, sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Ada fungsi yang sangat luhur yang disematkan pada pundak ASN, yaitu sebagai ASN kita harus bisa berperan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Nah, karena fungsinya cuma tiga, dikit aja kan, maka tugasnya pun juga hanya tiga. Tugas ini melaksanakan fungsi yang tadi melekat itu. Tugas yang pertama melaksanakan fungsi pelaksana kebijakan publik, maka tugasnya yang melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Saudara sekalian yang saya hormati, kita semua ini melaksanakan kebijakan publik yang telah dirumuskan, digariskan oleh pejabat pembina kepegawaian. Siapa pejabat pembina kepegawaian? Puncak dari segala puncak pejabat pembina kepegawaian itu adalah presiden sebagai kepala pemerintahan. Sebagai kepala pemerintahan. Ya, itu presiden. Tapi kan presiden kemudian punya pembantu. Kalau pembantu presiden di rumah saya kita itu bukan urusan kita ya. Tapi ini pembantu di dalam pemerintahan. Ya, ada menteri, ada kepala-kepala lembaga, lembaga pemerintah lembaga negara, lembaga pemerintah non kementerian LPNK. Ada gubernur, ada bupati, wali kota. Itu adalah pembantu-pembantunya presiden di semua bidang, di semua level. Itu. Nah, jadi kalau kita sebagai ASN Kementerian Agama, maka yang dikatakan melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian itu ya kita ini melaksanakan kebijakan publik yang telah digariskan oleh menteri kita, Menteri Agama sebagai pembantunya presiden yang diberikan amanah untuk mengurusi urusan keagamaan. Pak, kapan Pak Menteri ngasih tugas ke saya? Nggak pernah saya nggak menerima tugas dari Pak Menteri. Ya mang iya Neng, Kang, ya Mas. Ya kita nggak akan menerima tugas langsung dari Pak Menteri. Tapi kita itu menerima tugas dari atasan kita. Atasan kita menerima tugas dari atasannya. Kita yang guru, oh saya menerima tugas dari kepala madrasah. Kepala madrasah menerima tugas dari siapa? Dari kepala kantor Kemenak Kabupaten Kota,
Dari kepala kantor dari kakan kemenak dari siapa? Dari atasannya, dari kepala kantor wilayah. Kepala kantor wilayah seperti sekjen, sekjen baru dari presiden. Begitu juga dengan yang lain, JF-JF yang lain. Kita tidak menerima tugas langsung dari pejabat pimpinan, pembina kepegawaian atau pucuk pimpinan kita, dalam ini menteri kita. Enggak. Begitulah memang berorganisasi dalam struktur pemerintahan ya seperti itu, berjenjang. Ya. Jadi meskipun kita selama ini tidak pernah mendapatkan tugas dari menteri, yang kita laksanakan adalah melaksanakan tugasnya menteri. Mau guru, dosen, penyuluh, penghulu, arsiparis, apalagi eh, pranata humas, semacam-macam lah, pengelola keuangan dan lain sebagainya. Itu pada akhirnya kita adalah melaksanakan tugas yang diberikan oleh menteri. Tugas yang kedua, melaksanakan fungsi yang kedua, yaitu memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Saudara sekalian yang saya hormati, tugas yang harus kita laksanakan sebagai ASN itu bukan karena semata-mata kita digaji oleh negara melalui APBN. APBN itu sumbernya dari sebagian besarnya dari pajak yang dibayar masyarakat, yang dibayar rakyat. Jangan kalau kita bekerja melaksanakan tugas itu sekedar untuk membatalkan kewajiban karena kita telah dibayar oleh negara. Pelayanan yang kita berikan itu harus pelayanan yang profesional, pelayanan yang berkualitas. Nah, nanti profesional itu apa nanti akan saya jelaskan selanjutnya. Pelayanan yang berkualitas. Indikator pelayanan berkualitas itu seperti apa sih? Kalau kebetulan bidang tugas yang kita emban ini berkaitan langsung dengan masyarakat, misalnya para penyuluh agama, ya, para penyuluh agama, misalnya itu, ketika umat yang kita berikan penyuluhan itu kemudian merasa tercerahkan, merasa mendapatkan pengetahuan baru, pengalaman baru, dia menunjukkan ekspresi puas, ya, senang, acungan jempol, senyum tulus, itu sudah menunjukkan bahwa pelayanan publik yang kita berikan itu adalah pelayanan yang berkualitas. Memang ada indikator, ada parameternya ya, tapi itu gambaran gampangnya seperti itu. Pak, kalau begitu saya nggak pernah ini dong. Kalau gitu saya kinerja saya tidak bisa, tidak ketahui dong berkualitas apa tidaknya. Lah kenapa? Ya karena saya tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat, Pak. Saya itu urusannya layanan dengan layanan perkantoran, ketatausahaan. Jangan salah, ketatausahaan itu juga faktor yang penting supaya seluruh program kegiatan kantor tersebut bisa berjalan dengan baik, akuntabel, efektif. Nggak mungkin bisa tercipta kalau tidak ada dukungan layanan perkantoran yang profesional. Tuh, ya. Jadi adanya layanan yang profesional itu, adanya layanan tata administrasi yang baik itu karena kita bekerja secara profesional gitu. Dan tugas yang ketiga yaitu mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Saudara sekalian yang saya hormati, nah ini gambaran beberapa ilustrasi ya. Gimana kalau saudara-saudara mendapatkan pengalaman yang seperti ini? Penilaian saudara itu seperti apa ketika birokrasi yang digambarkan demikian? Ada masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan tapi sampai tidak menunjukkan kejelasan kapan mereka harus mendapatkan layanan itu. Ya, semuanya terbengong-bengong. Bahasa anak sekarang jadi terbagong-bagong itu. Ya, itu di foto yang nomor satu.
Yang nomor kedua, coba lihat itu. Kemudian ada ASN yang justru malah keluyuran di mall-mall gitu ya. Nah, seperti ini kita tidak menghendaki yang demikian. Ya, gimana ini? Kalau pelayanan yang masih seperti ini, kira-kira kita sudah cukup profesional atau tidak? Ya, pelayanan-pelayanan di kantor masih ada pungutan-pungutan liar. Ya, masyarakat masih bingung. Ini sebenarnya gimana sih kalau saya ngurus ini tuh apa yang harus saya lakukan? Urut-urutannya bagaimana? Informasi yang tidak jelas. Kemudian masyarakat tidak tahu ini sebenarnya saya ngurus administrasi ini berapa lama waktu yang dibutuhkan. Waktunya tidak jelas. Nah, kondisi layanan yang seperti ini itu harus betul-betul kita hindarkan. Memberikan pelayanan harus jelas prosedurnya seperti apa. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat yang ingin mendapatkan layanan. Informasinya harus clear. Kalau ada tarif, berapa tarifnya? Tarif yang resmi yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Kalau untuk ngurus SIM itu misalnya 150 ya 150 itulah yang dibayar. 150 prosedurnya begini, punya syarat lengkap kemudian ikut ujian ya dan seterusnya kalau lulus SIM keluar. Jangan ada yang membayar 150 secara prosedural, tapi pada sisi yang lain ada yang membayar 600 potong kompas. Ya, jadi langsung main ya potong kompas itu. Ini kan pelayanan-pelayanan yang tidak akuntabel namanya. Berapa lama untuk melakukan pendaftaran haji? Sehari, setengah hari, atau berapa lama? Jelas ukurannya. Berapa lama untuk mendapatkan surat akte wakaf setelah akad itu dilaksanakan? Seminggu, 2 minggu harus jelas. Itu kerja-kerja profesional seperti itu. Ya, jadi timetable-nya ada, waktunya ada. Kalau ada tarif, ya tarif yang benar-benar itu masuk ke kas negara, ya yang nanti itu juga nanti kembali ke untuk masyarakat juga. Gitu. Nih, perhatikan ini. Kita harus apa mengubah mindset kita bahwa sebagai ASN itu wah udahlah SK udah di tangan ini aman ini nggak mungkin ASN itu dipecat kalau tidak korupsi tidak melakukan tindakan kriminal lainnya nggak mungkin jadi aman nih ya nggak mungkin instansi pemerintah itu bubar ya. Nah pandangan yang seperti ini harus kita apa ubah ya harus kita ubah. Karena tadi menganggap bahwa kerja di sebagai ASN itu aman karena tidak mungkin negara itu bubar, tidak mungkin pemerintah itu bubar, maka kemudian ya sudah kerjanya ya harus kita ubah. Karena yang seperti ini nanti akan menjadikan birokrasi itu menjadi tidak efisien, birokrasi menjadi tidak akuntabel ya karena pandangan-pandangan yang seperti ini. Tuh, ya. Nah, kita tadi dituntut sebagai ASN itu harus bekerja secara profesional. Sebenarnya apa itu sih profesionalisme?
Profesionalisme ASN itu meliputi tiga domain. Sikapnya, perilakunya, kinerjanya yang memenuhi standar etika, kompetensi, dan integritas tinggi dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara. Sikap, ya, sikap kita terhadap pekerjaan kita, sikap kita terhadap apa? Ya dari pekerjaan kita, tugas kita itu harus terukur perilaku kita dalam melaksanakan pekerjaan kita itu. Apakah kita bekerja sama-sama melayani, tapi jelas beda pelayanan yang dilakukan dengan sepenuh hati, dengan terpaksa itu beda. Beda perilaku kerja, ya, yang dilakukan dengan apa misalnya senyum-senyum yang tulus dengan senyum yang dipaksakan itu beda. Perilaku kita mengikuti aturan main atau menyimpang bahkan menyalahgunakan wewenang itu pasti beda dampaknya itu kan. Kemudian kinerja ini ukurannya adalah dengan output. Saudara-saudara nanti itu kan akan menandatangani yang namanya perjanjian kinerja. Selama setahun ini, saudara diberikan tugas sebagai breakdown dari tugas atasan saudara, ya, yang harus saudara kerjakan. Ya. Nah, apakah itu nanti tercapai atau tidak? Itu ada ukuran-ukurannya. Itulah untuk mengukur profesionalisme ASN itu kinerja, outputnya tercapai apa tidak? Itu. Nah, itu semuanya baik sikap, perilaku maupun kinerja itu harus terstandar, terstandarisasi etikanya, kompetensinya dan integritasnya. Saudara sekalian yang saya hormati, apa sih indikator profesionalisme itu? Sekurang-kurangnya ada 6. Yang pertama, integritas. Integritas itu sederhananya satunya kata dan perbuatan. Ya, karena ini menyangkut profesionalisme, berarti integritas itu satunya kata dan perbuatan dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan. Pekerjaan maksudnya pekerjaan yang sesuai dengan jabatan kita ya, jabatan fungsional kita atau jabatan apapun kita. Satunya kata dan perbuatan dalam kebijakan-kebijakan kita. Kebijakannya A tapi yang dikatakan B. Orang yang seperti itu bisa ditandai sebagai orang yang tidak punya integritas. Integritas itu orang yang patuh kepada aturan main, tidak menyimpang, tidak menyalahgunakan wewenang. Itu integritas. Jadi kita mengikuti aturan main, mulai ada apa juklak juknis, SOP, ya sampai peraturan-peraturan di atasnya yang terkait dengan pekerjaan kita, kita ikuti itu menandakan integritas. Tapi kalau orang yang tidak berintegritas, apa saja diterjang, ya, jadi diterjang. Padahal sudah ada aturan yang ini boleh, yang ini tidak boleh, gitu kan? Untuk mengerjakan begini itu waktunya sekian hari, misalnya 1 minggu, dengan biaya misalnya eh, 1 juta. Tapi ini ternyata waktunya molor, biayanya nambah. Itu namanya orang tidak punya integritas. Ya, integritas itu patuh aturan, taat aturan main, tidak menyalahgunakan wewenang, tidak menggunakan barang milik negara untuk kepentingan pribadi, dan juga tidak melakukan tindakan-tindakan koruptif. Nah, itu integritas. Ada integritas ini yang memiliki padanan kata, misalnya dengan apa amanah,
terus akuntabel. Itu tiga istilah yang memiliki arti yang berdekatan. Yang berikutnya, yang kedua adalah kompetensi. Seorang profesional itu pasti kompeten. Saudara ini adalah orang-orang yang kompeten di bidangnya. Itu kata-kata itu harus di bidang itu harus disertakan, ya. Saudara-saudari adalah orang yang kompeten di bidangnya, di bidang masing-masing. Yang sekarang saudara JF-nya sebagai guru, saudara adalah orang yang kompeten di bidang guru sebagai guru. Yang saudara menjadi dosen, saudara adalah orang yang sangat kompeten di bidang dosen. Yang penyuluh, yang penghulu, dan seterusnya. Jadi saudara-saudara ini adalah orang-orang yang kompeten di bidangnya. Oh, itu terbukti, saudara sampai bisa di level sekarang ini kan kalau tidak kompeten tidak mungkin, kan? Mulai dari seleksi, saudara harus memenuhi kriteria, misalnya untuk menjadi guru harus lulusan S1 pendidikan, guru IPA ya S1 pendidikan IPA dan seterusnya dan seterusnya. Saudara sudah menunjukkan bahwa saudara memang memiliki kualifikasi yang diminta itu. Kemudian saudara diseleksi melalui seleksi yang ketat, yang transparan, ya, yang akuntabel, dan saudara mampu melewatinya. Itu menunjukkan bahwa saudara memang orang yang kompeten. Ya. Dan kemudian sampai pada level di mana saudara sekarang telah terima SK sebagai CPNS. Kalau bukan karena kompeten, saudara tidak akan sampai di level ini. Ya. Nah, kompetensi ini sesuatu yang dinamis yang harus kita kembangkan setiap saat. Kompeten meskipun kita telah dinyatakan sebagai seorang CPNS dengan JF tertentu tadi, ya, yang berarti menandakan bahwa saudara sudah kompeten, tapi jangan berpuas diri dengan kompetensi yang saudara miliki. Kenapa? Karena tantangan yang kita hadapi, tantangan pekerjaan yang kita hadapi ini semakin berat. Masalah yang kita hadapi dalam urusan pekerjaan kita ini semakin kompleks. Dan tuntutan masyarakat atas kualitas kerja kita itu semakin tinggi. Tiga hal ini berarti menuntut kita supaya kita itu terus mengembangkan kompetensi kita. Tidak cukup dengan apa modal yang kita dapatkan dari selesai kuliah itu, terus dengan cukup seperti itu. Enggak. Kita harus selalu mengembangkan. Maka di semua kantor itu pasti ada yang namanya unit diklat, apa lembaga diklat, lemdiklat. Seperti di BDK Surabaya ini. Ada BDK Semarang, ada BDK Denpasar, ada BDK Banjarmasin, dan seterusnya, dan seterusnya. Sampai di level pusat pun ada, seperti Pusbangkom Manajemen Kepemimpinan dan Moderasi Beragama yang sekarang ini saya diamanai untuk menjadi pimpinannya. Karena untuk terus mengasah kompetensi ASN-nya dengan berbagai macam cara, ya, dengan berbagai macam pendekatan. Tuh. Ini dalam rangka untuk mengasah kompetensi. Kemudian komitmen. Saudara sekalian yang saya hormati, seorang ASN itu harus komitmen. Komitmen dengan apa? Dengan tugasnya. Komitmen. Saudara diberikan tugas pekerjaan oleh atasan. Bilang, siap. Tapi setelah itu nggak ada laporannya apakah pekerjaannya itu selesai atau tidak. Ya, sekian lama nggak pernah melaporkan. Kalau tidak ditanya oleh pimpinan yang ngasih pekerjaan tadi nggak melaporkan, dan ketika melaporkan ternyata pekerjaannya tidak diselesaikan dengan baik. Itu namanya orang yang tidak punya komitmen. Ya. Kalau saudara diberikan tugas oleh pimpinan, ya, itu pimpinan juga sudah
memperhitungkan kemampuan saudara dan kemudian saudara menyatakan siap mengerjakan, maka saudara harus komit dengan tugas itu. Selanjutnya kerjasama. Saudara sekalian yang saya hormati, tadi sudah saya katakan kompetensi kita ini terbatas karena kompetensi kita hanya sesuai dengan bidang kita ya. Kita bukan orang-orang yang termasuk multitasking lah, gitu ya. Multi talenta juga bukan. Dengan multitasking enggak. Kita tugas kita sesuai dengan JF kita dan kompetensi kita kompetensi yang sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan dalam JF kita. Sementara kantor ini bekerja mengerjakan banyak hal. Maka tidak ada cara lain kecuali kita harus menjalin kerjasama, berkolaborasi, bersinergi, saling belajar, saling mendukung satu sama yang lain. Itu memang sistem kerja di dalam organisasi, apalagi di instansi pemerintah ya seperti itu. Karena keterbatasan kita. Sementara tiga hal tadi yang saya sebutkan, tantangan semakin berat, masalah semakin kompleks, tuntutan masyarakat semakin tinggi. Menjawabnya ya dengan cara kerjasama, kolaboratif, ya, sinergi, saling mendukung, saling belajar, saling mau belajar, mengajari dan juga mau belajar, saling memberi kesempatan kepada yang lain untuk sama-sama maju. Karena sekarang ini bukan zamannya lagi one man show, tidak ada lagi yang namanya Superman. Superman is dead. Ya, sekarang ini zamannya super team. Yang dibutuhkan adalah tim yang solid, ya, tim yang solid, tim yang kokoh, supaya kita bisa mengerjakan seluruh tantangan yang ada, menghadapi tantangan yang ada dan bisa menyelesaikan tugas-tugas kita. Itu dibutuhkan kerjasama. Kalau ada pepatah mengatakan kalau Anda ingin berjalan cepat maka jalan sendiri. Kalau Anda ingin berjalan jauh maka jalanlah bersama-sama. Dengan kerjasama kita tantang dua hal sekaligus. Kita ingin berjalan jauh, tapi juga berjalan cepat. Itu kalau dengan kerjasama. Bukan hanya sekedar bersama, tapi kerjasama. Tuh, ya. Jadi Superman is dead, sekarang dibutuhkan super team. Penghormatan. Sebagai sesama ASN, atau sebagai seorang profesional, profesional itu sangat menghargai pekerjaan. Karena pekerjaan bagi seorang profesional itu adalah sesuatu yang punya nilai luar biasa. Oleh karena itu dia sangat respect dengan pekerjaan itu. Respect dengan pekerjaannya, respect dengan orang yang mengerjakan itu. Saudara pasti tahu lah ya, yang sering nonton film, yang sering nonton sinetron itu kan. Setiap selesai tayangan, atau bahkan berita saja itu kan, kita mendengarkan berita. Setelah berita di penghujung berita, kemudian keluar itu siapa pemimpin produksinya, siapa bertindak ini, siapa bertindak ini. Ditulis semuanya. Itu artinya apa? Setiap orang yang terlibat dalam penyelesaian pekerjaan itu mempunyai tempat yang sama, mempunyai kontribusi yang sama. Dan itu harus dinyatakan. Ya, penyampaian berita, news, itu bukan semata-mata oleh presenternya saja. Di sana ada yang menyiapkan naskah beritanya, ada wartawannya, ada itu macam-macam sampai bahkan yang nyetel lampunya pun itu ada. Di situ disebut semuanya. Siapa mengerjakan apa, siapa bertanggung jawab apa. Itu namanya penghormatan. Penghormatan atas pekerjaan itu.
Ya, kayak di film-film itu kan, film Hollywood itu kan setelah selesai film itu kan panjang sekali. Bukan hanya para eh, bintangnya saja, mulai dari bintang apa namanya pemeran utama, pemeran pembantu, pemeran pembantunya pembantu, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ada sutradara, ada penulis skenario, ya, ada yang bagian penata gaya dan lain sebagainya, macam-macam itu. Bahkan sampai yang tukang dieselnya saja itu juga disebut. Tuh. Itu namanya kerja-kerja profesional. Menghargai setiap orang yang terlibat dalam pekerjaan itu semuanya dihargai. Tuh. Nah, adaptasi. Saudara adalah generasi milenial, Gen Z bahkan banyak di antara saudara yang sangat lekat, sangat akrab dengan dunia digital. Dan dunia kita sekarang ini, mau tidak mau, suka tidak suka, mengakui atau tidak, memang sangat bergantung dengan perkembangan teknologi. Dan bahkan teknologi kita manfaatkan untuk menunjang pekerjaan-pekerjaan kita. Teknologi yang luar biasa ini berpengaruh dalam perilaku kita, dalam sikap kita, dan bahkan berpengaruh dalam penyelesaian pekerjaan-pekerjaan kita. Oleh karena itu, teknologi ini harus kita adaptasi. Artinya kita harus bisa menyesuaikan dengan perubahan yang salah satunya disebabkan oleh perkembangan teknologi itu. Maka sekarang itu tidak ada kantor yang tidak menyandarkan urusan apa roda organisasinya tanpa dengan dukungan teknologi. Saya yakin saudara-saudara ini sebagai orang yang generasi milenial, generasi Z yang sangat melek dengan teknologi, maka kita harus pandai-pandai memanfaatkan teknologi ini untuk menunjang pekerjaan. Saya pikir itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Ini nanti bisa dibaca selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, Waalaikumsalam. semoga sehat selalu. Ya, Oke. Dan selamat beraktivitas kembali. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan amin, amin, bisa amin. memberikan motivasi, bisa memberikan pembekalan untuk kita semua sebagai ASN yang profesional, yang berintegritas, yang selalu taat terhadap kebijakan publik, selalu melayani publik, dan selalu memberikan persatuan dan kesatuan bangsa. Amin, Demikian, amin, amin, Bapak. amin. Oke. Oke, makasih nge. Dan, Semuanya. oke. Jadi saya Ya, izin untuk terima kasih, Pak. Ya. undur diri ya. Ya, Ya. selamat beraktivitas Oke, kembali, Pak. salam Oke. sehat semuanya. Tetap Salam semangat. Oke, sehat. Pak. Oke. Matur nuwun. Oke, Terima assalamualaikum kasih Oke, Bapak. Bapak. warahmatullahi Makasih Waalaikumsalam Pak. Sekian warahmatullahi wabarakatuh. agenda materi pada hari ini. Saya selaku moderator, mohon maaf bila ada kekurangan kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi 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 wabarakatuh. 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 Terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi Bapak. Oke, saya Pak. keluar karena ini juga lagi kegiatan di Jakarta. Oke. Oke, Pak. Oke.